Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan akan menyapa kita sebelum memulai aktivitas kita hari ini. Untuk mengawali ibadah ini kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Selasa tanggal 1 April 2025, firman Tuhan menyapa kita yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Di dalam firman ini Tuhan Yesus mempunyai ukuran tentang kebahagiaan yang sangat berbeda dengan ukuran kebahagiaan yang lazimnya. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mempunyai arti kebahagiaan itu dan menyebutkan beberapa ciri atau ukuran tentang kebahagiaan. Di sini kita akan lebih dahulu mengerti apa arti kebahagiaan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pernah Aristoteles, seorang filsuf pendidikan Yunani yang hidup 300 tahun sebelum Masehi, mengatakan bahwa kebahagiaan bukan sikap yang berporos pada diri, dalam arti mendapatkan kebutuhan dan kesenangan sendiri. Tetapi menurut Aristoteles, kebahagiaan adalah penggunaan semua kemungkinan dalam diri seseorang untuk dijadikan kebahagiaan bagi orang lain. Selama ini rupanya kita mempunyai konsep tentang kebahagiaan yang adalah terlalu sempit. Kita mengira bahwa kita bahagia kalau kita sudah memiliki ini dan itu. Padahal sebenarnya kita menjadi bahagia bila kita berbuat sesuatu untuk orang lain. Kalau kita menolong seseorang dan orang itu merasa sangat tertolong dan merasa sangat senang. Bukankah yang menjadi lebih senang adalah kita yang memberi dan yang menolong? Benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Kebahagiaan adalah ibarat kupu-kupu. Bila kita mengejarnya, kupu-kupu itu pasti akan terbang dan cepat-cepat pergi. Tetapi bila kita tenang dan berdiam diri, kupu-kupu itu malah akan hinggap. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kalau kita mengejar kebahagiaan, mungkin kebahagiaan itu akan lari. Tetapi kalau kita tenang dan membuka diri terhadap kebutuhan dan persoalan orang lain, kita akan merasa bahagia bahwa kita telah dapat menolong orang itu. Bapak Ibu Saudara, satu cerita yang bermakna tentang seseorang namanya Toyohiko Kagawa, lahir pada tahun 1888 dari keluarga bangsawan samurai yang memiliki perkebunan, pabrik, dan tanah sewaan yang luas. Ayahnya adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung, suatu kedudukan setingkat menteri dalam kabinet Jepang. Tetapi kedua orang tuanya meninggal ketika Kagawa berumur 4 tahun.
Lalu ia diasuh oleh nenek tiri dan pamannya. Bapak, Ibu, Saudara, Kagawa sewaktu melanjutkan sekolah di sekolah menengah, ia sangat terpukau sewaktu mendengar Injil tentang diri dan ajaran Yesus. Berkali-kali dibacanya khotbah di bukit. Pada tahun 1909, pada masa kuliah dan dia tinggal di asrama, dia mengambil tindakan. Dia bertindak membawa sebuah gerobak, lalu membawa semua buku dan barang-barangnya dari asrama. Kemana perginya Bapak, Ibu, Saudara? Dia pergi ke suatu gubuk di pemukiman kumuh Singkawa yang terkenal sebagai sarang penjahat. Di situ Kagawa membuka pintu bagi siapa saja yang membutuhkan. Ada yang bermalam 1 malam, ada yang tinggal sampai beberapa tahun. Dan juga ada berbagai macam tamu yang dihadapinya. Ada tamu yang berpenyakit kudis. Ada peminum arak yang kecanduan. Ada juga seorang bekas napi yang tiap hari menjerit ketakutan melihat roh orang-orang yang dulu dibunuhnya. Ada pula seorang wanita tua bekas pelacur dengan penyakit menahun. Bapak, Ibu, Saudara, Kagawa tidak pernah menolak. Mereka diberi tempat, berarti Tokiho Kagawa memberi juga ranjang, memberi bantal dan selimut kepada mereka. Bukan hanya itu Bapak, Ibu, Saudara, uang saku juga yang diperoleh dari sekolah teologi digunakan untuk menghidupi orang-orang ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari Kagawa juga bertemu dengan seorang anak yang babak belur disiksa ibu tirinya. Kagawa mengambil anak yang sudah tinggal kulit dan tulang itu. Malam itu juga Kagawa tidur sambil mengusap-usap anak karena dia sudah demam. Pada hari-hari berikutnya juga ia merawat anak itu. Padahal Tokiho Kagawa sedang menghadapi ujian karya tulis di sekolah teologinya. Kagawa melakukan ini semua dengan kepala tertunduk. Kagawa melakukan ini semua untuk Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Kristus ada di tengah-tengah orang yang hina. Ia duduk bersama-sama dengan narapidana. Ia berdiri di depan pintu dengan orang-orang yang meminta sepotong roti. Kristus juga berbaring di antara orang-orang sakit. Ia juga berdiri di barisan penganggur yang antri di depan kantor penyalur tenaga kerja. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang mau ketemu Kristus, hendaklah ia mengunjungi sel penjara sebelum ia pergi ke gereja. Sebelum orang berdoa, hendaklah ia mengunjungi bangsal rumah sakit. Sebelum orang membaca Alkitab, hendaklah ia memberi makan orang yang lapar. Jika orang sibuk membaca Alkitab, tetapi tidak menolong orang yang lemah, yang kecil, dan yang tersingkir, ia tidak akan menemukan Kristus. Kristus bisa ditemui di antara kuli-kuli. Kristus ada di antara orang yang diliciki. Kristus juga ada di antara orang yang tua renta. Kristus ada di antara orang yang dilupakan.
Kristus adalah orang yang bisa kita bantu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan tidak bisa kita cari dan tidak dapat kita miliki. Kebahagiaan dengan sendirinya akan datang pada waktu kita membuka diri terhadap orang lain. Pada waktu kita tersenyum, menyapa, dan mengulurkan tangan kepada orang yang memerlukan senyum, sapaan, dan uluran tangan kita. Pada saat itu, kebahagiaan akan memancar dari kita. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang bisa kita kejar atau miliki, tetapi kebahagiaan adalah sesuatu yang harus kita pancarkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah menyapa kami di pagi hari yang indah ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, dapat hidup berbahagia dan dapat hidup bermurah hati, supaya kerajaan Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kami, di dalam setiap aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kiranya menjadi berkat kepada orang-orang yang memerlukan berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.